Hai, welcome back to my channel, dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang ada di operating system, yaitu operating system itu adalah sistem operasi itu dari software dan namanya adalah Windows. Nah, di sini saya bukan ngebahas dari software Windowsnya, tapi saya akan ngebahas yaitu yang sering yang terjadi di Windows 10 adalah blue screen. Nah, di sini tuh blue screen udah nggak asing lagi menurut saya kata-katanya ya. Well, saya juga juga melakukan walaupun kayak kena gitu loh, kena blue screen. Jadi pertama-tama saya tuh bingung, blue screen kok warnanya kok biru begini, kenapa kok ada tulisan kayak ada gambar kayak gini gitu loh. Ya kayak ada gambar muka gitu, kayak muka sedih gitu ya. Menurut saya, wah ini kenapa nih Windows kuning ya? Wah parah nih. Wah kayaknya Windows rusak nih ya. Aduh, nggak enak banget pikirannya. Overthinking banget sih ya emang ya. Nah di sini apa itu blue screen? Nah blue screen adalah layar biru kematian, atau bahasa Inggrisnya adalah BSOD, Blue Screen of Death, atau kadang disebut layar biru atau blue screen. Nah, istilah populer untuk layar tablet Microsoft Windows ketika mengalami kesalahan sistem atau disebut stop error oleh Microsoft. BSOD milik Windows NT 2000, XP, Vista 7 maupun Windows 8. Biasanya lebih serius daripada Windows sebelumnya. Ada beberapa hal yang menyebabkan muncul BSOD ini, diantaranya adalah driver, peralatan yang tidak bagus, kesalahan memori, registry yang rusak, atau penggunaan file dan lain yang tidak cocok gitu. Jadi ya kalian kalau misalkan kamu mau kayak mau masang driver tuh emang harus hati-hati sih. Jadi driver tuh kayak ini aja VGA card gitu. Jadi kalian tuh harus cocok banget versinya dan nama VGA card kalian. Jadi masa VGA card kalian Intel terus masangnya AMD nggak cocok gitu ya kan? Masa VGA nya kalian Nvidia masangnya Intel nggak cocok gitu ya? Malah nanti drivernya malah pakai malah rusak, blue screen jadinya ya, malah rusak Windowsnya malah ya. Terus kesalahan memori itu kayak RAM ya, RAM juga mau perhatiin. Jadi harus kayak kalau kalian mau masang RAM itu kayak ada bunyi cek, kayak bunyi klik gitu ya. Kalau udah bunyi klik berarti udah kencang, udah aman gitu, udah nggak goyang lagi. Tapi kalau belum suara klik berarti masih ada yang kendor gitu. Registry yang rusak atau penggunaan file yang tidak cocok. Wow, ini registry juga mengaruh juga sih sebenarnya ya. Registry itu kayak apa ya, sistem Windows yang udah rusak, misal kayak ini bisa rusak Windows ya. Apa guys, saya lupa sih namanya apa itu. Berbagai bentuk BSOD terdapat pada seluruh sistem operasi Windows sejak Windows 3.1. BSOD merupakan pengganti Black Screen of Death atau layar hitam kematian yang muncul pada OS/2 dan MS-DOS. Dalam versi awal dari Windows Vista juga terdapat Red Screen of Death atau layar merah kematian. Sorry, bener biru daripada layar merah, kayak kena hack gitu. Yang digunakan pada kesalahan bootloader. Wow. BTW Windows 10 itu emang memang rada sensitif kalau kita ubah sistemnya. Jadi kalau kalian ubah sistemnya harus hati-hati, harus baca baca warningnya dulu, baca dari teorinya. Kalau saya mengubah ini masalahnya apa ya, kalau saya mengubah ini masalahnya apa ya, itu harus baca dulu. Jadi jangan langsung eksekusi, main eksekusi langsung pasang selesai udah. Jadi udah nggak mikirin tentangnya itu gitu. Apalagi punya PC kalian atau kalian tuh kayak udah lama gitu ya. Jadi kayak harus masang quick CPU, kayak harus di overclock, malah bahaya sebenarnya sih.
Nah, kejadian yang dianggap paling populer mengenai BSOD adalah ketika Bill Gates mempresentasikan Windows 98 yang ketika itu masih belum diluncurkan di Comdex. Nah, Comdex itu adalah sebuah pameran komputer yang diadakan di Las Vegas, Nevada setiap November. Dia adalah salah satu pameran komputer terbesar dunia. Comdex pertama diadakan pada 1979 di MGM Grand dengan 150 peserta dan 4.000 pendatang. Pada stop di situ karena masih ada lanjutannya. Oke. Jadi itu Comdex. Kalau Windows 98 apa ya? Windows 98 masih operasi Windows 98. Oke, ya sudah tahu ya. Windows 98 itu muncul di tahun 1998 ya, namanya aja Windows 98 ya. Nah, pada tanggal 20 April 1998, komputer yang digunakan untuk demonstrasi tiba-tiba nge-crash dan menandakan BSOD ketika asisten Bill Gates, Chris Caposella, menggabungkan sebuah scanner ke komputer tersebut. Hal ini memancing tawa dan tepuk tangan dari penonton. Dan kejadian ini amat mempermalukan Microsoft. Bill Gates sendiri saat itu berkata, pasti ini sebabnya karena kenapa kami menjual Windows 98. Wow, jadi Bill Gates lagi presentasi, terus komputer yang dia gunakan tiba-tiba nge-crashnya gara-gara Chris Caposella menghubungkan sebuah scanner ke komputer Bill Gates-nya gitu, tiba-tiba nge-crash dan wow, tiba-tiba blue screen. Oke, parah sih emang. Nah, di sini ada berbagai jenis BSOD, itu ada BSOD di ATM. ATM bisa BSOD ya? Dari OS Windows 98 atau 95, Screen of Death ya. Oke, ini dari Wikipedia ya. Saya akan cari lagi. Oke, ini menurut saya penting sih untuk kalian ketahui ya. Penyebab laptop blue screen tuh apa aja, yaitu video driver init underscore failure. Tulisannya seperti ini, video underscore driver underscore init underscore failure. Itu semua huruf kapital ya. Jadi penyebabnya adalah laptop blue screen ini adalah terjadinya kesalahan pada saat instalasi driver VGA. Kan penting banget tuh VGA, harus VGA. Driver emang penting, cuman pentingnya tuh kayak harus pas sama versinya, pas sama VGA kalian. Masa VGA kalian Nvidia, masanya Intel, nggak cocok ya. Nah, terusnya ada bed pull color, tulisannya bed underscore pull underscore color itu pokoknya lah. Penyebab laptop blue screen ini adalah kesalahan pada saat instalasi OS, biasanya terjadi pada Windows XP ya. Solusinya, pastikan kaset CD installer tidak rusak atau korup. Cara terakhir untuk memperbaiki blue screen adalah dengan menginstal ulang laptop. Dan pastikan CD Windows atau ISO tidak korup. Ini kalau korup bahaya banget sih. Jika setelah install ulang juga masih berhasil, kemungkinan besar terjadi pada kerusakan hardware-nya ya. Terus yang ketiga adalah page fault in non-page area. Page underscore fault underscore in underscore non-page underscore area ya. Yaitu terjadi kerusakan pada hardware, utamanya pada memori atau RAM, VGA, dan memori pada prosesor atau L2 cache ya. Nah, terus yang keempat ada inaccessible underscore boot underscore device. Ribet banget sih dia. Penyebab laptop blue screen ini bisa terjadi karena posisi jumper pada hard disk yang salah, lalu bisa juga karena driver IDE controller yang salah dan virus boot sector. Solusi, periksa kondisi kabel IDE, bersihkan virus pada boot sector, dan atur kembali pada jumper hard disk ya. Nah, cara mengatasinya itu, BTW ini ya, blue screen menurut saya waktu itu pernah blue screen
Itu langsung saya install ulang dan reset bosku. Saya lupa restore kayak lupa di backup cadangan. Ya saya lupa di backup data saya nggak tahu tuh pertama kali saya menggunakan Windows 10 kok tiba-tiba blue screen. Saya belum tahu namanya blue screen, kok tiba-tiba layar biru gitu pas saya nyalain ininya ya. Terus wah kenapa ini ya, terus saya tanya sama kakak saya, ini kenapa ini kok Windows saya warnanya biru doang, terus ada muka warna sedih, muka sedih. Oh itu namanya blue screen. Wah blue screen, apa itu blue screen? Blue screen itu kayak menjelaskan yang tadi dijelaskan gitu ya. Terus caranya gimana? Ya harus di restore. Restore kayak gimana? Saya waktu pertama kali masalah itu paniknya minta ampun, keringet dingin keluar ya. Ya maklum itu masih waktu SD, masih MI atau masih SMP kelas 7 itu saya mengalami seperti itu. Padahal kelas 7 ya walaupun belum penting-penting banget ya masalah laptop itu ya, atau masalah kayak Microsoft, atau belum penting tugas dari laptop. Nah itu jadi ya SMK sekarang udah penting banget masalah laptop itu ya. Nah cara mengatasinya itu adalah sistem restore, scan malware, install update driver, dan boot ke safe mode. Nah yang pertama sistem restore dulu nih. Jika blue screen baru saja terjadi pada laptop kamu, maka sebaiknya kamu menggunakan sistem restore untuk mengatasinya. Ini akan membuat laptop kamu kembali ke keadaan sebelumnya. Kalau sistem restore berhasil, maka kemungkinan blue screen terjadi karena masalah software. Kalau sistem restore ini berhasil, maka kemungkinan blue screen terjadi karena kesalahan software. Bisa jadi karena Windows-nya ya, atau mungkin operating system kalian yang sudah korup ya. Terus yang kedua adalah scan malware. Malware yang menembus jauh ke dalam Windows, apalagi jika sampai di kernel Windows, di kernel Windows, sebuah tingkat di mana hal paling rendah di Windows, dapat menyebabkan tidak stabilnya sistem. Solusi untuk mengatasi ini dengan melakukan scan antivirus terhadap malware. Banyak sih antivirus malware kayak Malwarebytes, Smadaf, kayak Avast gitu ya, banyak sih. Terus yang ketiga adalah install update driver. BTW ini saya lagi males banget update driver dari VGA card saya, karena ya driver VGA card saya yang lama ini kayak enak banget dilihat, kayak warnanya up banget, 32 bit banget gitu ya. Cuman saya laptop saya sebenarnya sebelum saya update ini Windows saya nggak rusak, cuman sistemnya aja yang rusak, kayak Windows Search nggak aktif. Terus saya lupa nih, Windows PowerShell admin itu saya nggak bisa dibuka. Sering banget sih ya. Terus abis itu saya restore Windows-nya, bisa lagi gitu ya. Tapi di restore drivernya hilang. Wah itu gak enak banget sih. Install update driver ya, harus diinstal update driver dulu ya. Sebuah driver yang salah install atau tidak diupdate dapat menyebabkan crash. Download driver terbaru dari perusahaan hardware kamu, mungkin ini akan memperbaiki masalah BSOD. Terus yang untuk untuk mengatasi yang selanjutnya adalah boot ke safe mode ya. Sebenarnya safe mode juga tampilannya itu kayak nggak ada wallpaper. Terus tulisannya kayak kayak tulisan Windows zaman dulu, kayak tulisan S aja kayak mencong-mencong gitu ya, kayak nggak teratur gitu. Saya juga pernah save mode waktu ada shortcutnya CTRL Shift Del kalau nggak salah sih ya, CTRL Alt Del kalau nggak salah. Pokoknya akhir-akhir itu kayak ada Del sama CTRL-nya, awalnya Del sama CTRL, cuman pertama saya nggak tahu ya. Nah jika komputer kamu mengasah BSOD, ketika dinyalakan kamu bisa masuk ke save mode. Pada save mode, Windows hanya mengambil driver yang penting. Jika kamu salah menginstal driver yang menyebabkan BSOD, dengan save mode kamu dapat menginstalnya.
Oke, bisa jadi pelajaran ya. Periksa masalah hardware. Nah, hardware ini penting sih. Blue screen dapat terjadi ketika kegagalan hardware terjadi dari laptop. Caranya dengan mengetikkan memori diagnostic tool pada start menu, atau mungkin laptop kamu terlalu panas dan kekurangan fan. Wow. Oke. Terus itu yang terakhir adalah install ulang Windows, dan ini yang saya lakukan waktu saya masih panik ya masalah blue screen itu. Ya, jangan kata saya harus diinstal ulang Windowsnya. What? Terus kakak saya bilang, itu kalau diinstal ulang berarti datanya hilang semua. Oh my god, wah ribet banget sih emang ya. Itu awal pertama saya mencoba Windows 10 gitu. Itu ya saya nggak pernah sebenarnya pakai Windows 8, cuman kok tampilannya kayak Windows 7 gitu, kayak di taskbar tuh kayak contoh di ikonnya di File Explorer di Windows 8 tuh kayak kok kayak Windows 7 sih ya. Terus yang bedanya apa gitu? Bedanya mungkin untuk buka start menu memang beda, terus wallpapernya memang beda gitu loh. Terus Windows 8 memang beda, taskbarnya emang udah agak-agak rapih ya, agak dari Windows 7. Terus kok bedanya apa gitu? Saya buka control panel loh, nggak jauh beda sama Windows 7 gitu loh. Kayak gini loh, kayak gue nyetek ya tapi jangan sama-samain gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kayak dia nyontek tapi nggak sama-samain gitu. Kayak ada beda dikit gitu, 30% beda gitu. Selebihnya nggak sama gitu. Tapi pas saya lihat Windows 10 berubah semua ikonnya ya, mulai dari start menu, search, Microsoft Edge, Microsoft Store, File Explorer itu juga beda. Terus taskbarnya bisa diubah menjadi kecil. Well, ya namanya teknologi ya, ada perkembangannya gitu ya. Oke, itu aja mungkin dari blue screen ini. Mungkin kalau kalian belum tahu penyebabnya, yang tadi itu adalah video driver, init failure, bad full color, page fault in non-page area, dan inaccessible boot device. Ya gitu sih, Windows 10 memang rada jengkel sih, memang rada rewel untuk untuk memelihara kayak kayak memelihara gitulah ya, kayak udah nggak usah ketik lagi gitu. Oke, sekian video kali ini. Kalau kalian suka silahkan klik like and subscribe ya. Jangan lupa komen teman penting ya. Oke, sekian dulu blue screen kali ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.